Hai semua, balik lagi nih sama calon sarjana. Ayo, siapa di sini yang pas ngeliat trailer Fast and Furious ke-9 pada kaget tuh gara-gara si Han masih hidup? Gue juga kok. Tapi inget guys, soalnya di perfilman ini karakter yang hidup lagi setelah meninggal tuh emang bukan hal yang langka. Tapi ada siapa aja sih karakternya? Hai calon sarjana, di sini kita akan jelasin beberapa karakter film terkenal yang kagak disangka sama sekali bisa kembali dari kematian. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian nikmatin videonya. Han. Gua jamin deh, pas ngeliat karakter Han masih hidup, semua orang tuh pasti kaget banget. Lagian nih karakter kan harusnya udah meninggal dari lama. Tiba-tiba aja malah nongol di trailer. Ya bingung gak tuh? Gara-gara hal tersebut, banyak orang jadi mulai ngasih teori kenapa si Han tuh bisa hidup selama ini. Ada yang bilang guys, sebelum mobil dia terbakar, Han bisa berhasil keluar tapi terluka cukup berat. Makanya dia jadi gak muncul di Fast and Furious ke-7 sama ke-8. Tapi ada juga yang ngomong nih, kalau di dalam badannya si Han ada teknologi kayak di film Hobbs and Shaw. Kalau sampai ya, berarti Han tuh musuh kan? Jadi makin gak sabar deh ya nunggu filmnya di bulan Mei nanti. I used to live my life a quarter mile at a time. Palpatine. Selanjutnya ada kematian melegenda dari Star Wars saga. Sheev Palpatine atau dikenal juga sebagai Darth Sidious adalah karakter yang penuh kelicikan dan kekejaman dalam cerita Star Wars. Dia mencampuri urusan politik dalam pemerintahan Republik supaya dapat mendirikan kekaisarannya, membantai para Jedi dengan Order 66, dan mencuci otak Anakin Skywalker supaya jadi muridnya. Kekaisaran Palpatine pun berhasil ditegakkan dalam galaksi. Dia dan muridnya yang berubah dari Anakin menjadi sosok Darth Vader menjalankan kekuasaan mereka dengan cara otoriter. Tapi di film Star Wars Return of the Jedi tahun 1983, Palpatine dibunuh sama Darth Vader yang berhasil disadarkan oleh anaknya Luke Skywalker. Semua fans Star Wars yakin kalau cerita Palpatine udah berakhir sampai di film itu. Tapi entah gimana caranya, setelah beberapa generasi kemudian, Palpatine ternyata masih selamat dan berlindung di planet rahasia Sith yang bernama Exegol. Para fans dibuat terkejut sama kehadirannya dalam film ke-9 Star Wars The Rise of Skywalker. Sudah 36 tahun lamanya sejak film Star Wars Return of the Jedi guys. Dan di film yang ke-9 akhir tahun 2019 lalu, Palpatine baru bisa bener-bener dikalahkan. Gokilnya musuh yang satu ini, butuh 9 film loh buat ngalahin dia. Jack Sparrow. Epic comeback lainnya datang dari film kedua Pirates of the Caribbean, yaitu Dead Man's Chest. Karakter Jack Sparrow ini perankan oleh Johnny Depp pernah tewas di mulut gurita raksasa bernama Kraken. Dalam cerita filmnya, Kraken ini adalah monster laut yang dipelihara sama bajak laut terkutuk, yaitu Flying Dutchman. Dan di Dead Man's Chest, Kapten Jack Sparrow tuh punya hutang yang belum lunas dengan sang Dutchman. Tapi pas ditagih sama Kapten Davy Jones di film kedua, Jack malah berani tuh bikin perjanjian yang gak bisa dia tebus. Disinilah masalah bermula. Rencana Jack buat mencuri jantung si kapten yang terkutuk tuh gagal. Jantung itu dicuri oleh anggota Angkatan Laut Inggris James Norrington yang berpura-pura menjadi kru kapalnya si Jack Sparrow. Gara-gara ini guys, Flying Dutchman tuh memburu Jack Sparrow dan juga awak kapalnya dengan Kraken. Dia gak bisa ngelak lagi tuh, dan juga para kru kapalnya terpaksa harus meninggalkan Jack sendiri karena cuma dia lah yang diincar. Jack pun harus berakhir heroik dalam mulutnya si Kraken pada ending scene filmnya. Para penggemarnya pun ikut sedih tuh dengan kematian kapten bajak laut mereka. Tapi ternyata si kapten jenaka ini masih bisa diselamatkan. Di film ketiganya tuh guys, Jack Sparrow berhasil dijemput oleh kru kapal dari ujung dunia. Superman. Di film Batman vs Superman, kita ngeliat tuh pertaruhan besar-besaran antara dua superhero yang ada di judul filmnya. Pasti lo pada mikir kan, kira-kira siapa nih yang menang? Nah, tapi ternyata pertarungan mereka tuh malah berhenti dong gara-gara si Doomsday. Ujungnya bareng si Wonder Woman, Superman dan juga Batman jadi harus melawan monster buatannya si Lex Luthor. Tapi sayangnya tuh guys, gara-gara gak bawa Kryptonite juga ditusuk sama si Doomsday, si Superman harus kehilangan nyawanya dia. Bahkan kita sampai ngeliat loh pas dia dikubur. Eits, tapi bohong. Setelah kita ngeliat peti matinya, ternyata ada debu dan tanah yang kayak terbang gitu nandain kalau si Superman masih hidup. Bahkan di Justice League, para superhero DC sampai nyoba buat ngebangkitin Superman loh pakai teknologi Krypton. Dan pas banget setelah bangkit, dia malah berantem lawan Justice League.
Ternyata Superman gokil juga ya kalau lagi marah. Tapi lewat kembalinya si Clark Kent dari kematian, jadinya Justice League bisa menang tuh guys ngelawan Steppenwolf dan juga pasukannya. Cuma gue mau nanya nih guys, kalian pengen lihat film Superman lagi gak sih? Gandalf. Dulu banget pas pertama kali nonton Lord of the Rings, aku langsung ngefans sama karakternya si Gandalf. Udah lucu, bijak, kuat juga pula karena punya kekuatan sihir. Tapi pas dia ngelawan Balrog di jembatan Moria, aku sedih banget guys karena dia tuh harus meninggal. Wah, berarti lu gak nyangka ya Neng, dia itu bisa kuat gitu aja. Terus di film kedua pasti lu senang banget kan? Iyalah bang, soalnya si Gandalf balik lagi, sampai jadi lebih kuat pula. Pasti lebih kuat lah Neng, kan dia emang semacam malaikat gitu. Makanya dibangkitin sama dewanya Lord of the Ring biar ngelawan kejahatan. Tapi kalau menurut gue sih, Gandalf tuh emang sengaja ngejatuhin diri. Udah jadi plannya itu ngelawan si Balrog sendirian biar experience poinnya itu diambil buat Gandalf doang. Ujungnya pas balik lagi level up kan tuh jadi lebih hebat. Abang bisa aja nih analoginya. Udah kayak video game aja ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.